Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verina Ayu Puspita dengan NIM 2108031020022 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan, kelas Akuntansi Perbankan dan Syariah, kelas A. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah. Kalian tahu apa itu pembiayaan mudharabah? Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Nah, secara teknis, Antonio itu mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, di mana pihak pertama atau sohibul ma'al ini menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak lainnya itu menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah itu dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi akan ditanggungkan oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Nah, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola lah yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Menurut PSAK 105, kontrak mudharabah dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu mudharabah muqayyadah, mudharabah mutlaqah, dan mudharabah musyarakah. Untuk yang pertama, mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dengan kondisi pengelola itu dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan objek investasi. Nah, dalam transaksi mudharabah muqayyadah ini, bank syariah itu bersifat sebagai agen yang menghubungkan sohibul ma'al dengan mudharib. Peran agen yang dilakukan oleh bank syariah itu mirip dengan peran manajer investasi pada perusahaan sekuritas. Nah, dalam praktik perbankan, mudharabah muqayyadah terdiri atas 2 jenis, yaitu yang pertama, mudharabah muqayyadah executing dan mudharabah muqayyadah channeling. Nah, pada mudharabah muqayyadah executing, bank syariah ini memiliki kebebasan dalam melakukan seleksi terhadap calon mudharib yang layak mengelola dana tersebut. Nah, sedangkan pada mudharabah muqayyadah channeling, bank syariah itu tidak memiliki kewenangan dalam menyeleksi calon mudharib yang akan mengelola dana tersebut. Untuk jenis mudharabah yang kedua itu ada mudharabah mutlaqah. Nah, mudharabah mutlaqah ini adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Dalam hal ini, pemilik dana itu memberi kewenangan yang sangat luas kepada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Yang ketiga, ada mudharabah musyarakah. Nah, mudharabah musyarakah ini adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana itu menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Nah, akad ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi. Sedangkan di lain sisi, adanya penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan investasi. Rukun transaksi mudharabah ini meliputi yang pertama itu ada transaktor. Nah, kedua pihak transaktor di sini itu adalah investor dan pengelola modal. Kedua pihak itu diisyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Kriteria kompetensi tersebut yaitu mampu membedakan yang baik dan yang buruk dan tidak dalam keadaan tercekal seperti pilot. Untuk yang kedua itu ada objek mudharabah. Objek mudharabah ini meliputi modal dan usaha. Pemilik modal itu menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha itu menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Untuk modal yang diserahkan itu dapat berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Yang ketiga ada ijab dan kabul. Ijab dan kabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam mudharabah yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela. Dalam hal ini itu kedua belah pihak itu harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana itu setuju dengan perannya untuk mengontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha itu setuju dengan perannya untuk mengontribusikan kerja. Yang selanjutnya yaitu alur transaksi mudharabah. Nah, yang pertama itu dimulai dari pengajuan permohonan
pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Yang kedua, bank itu mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Yang ketiga, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai sohibul ma'al dengan nasabah sebagai mudorib sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Yang keempat, bank dan nasabah itu menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Dan yang terakhir, bank itu menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Jika nasabah itu telah mengembalikan semua modal milik bank, selanjutnya usaha akan menjadi milik nasabah sepenuhnya. Cakupan standar akuntansi mudharabah bagi bank syariah. Nah, cakupan standar ini itu mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.